Ho ho ho, halo pemirsa, apa kabar? Welcome back to VOA Global Report from New York City, edisi Natal dan Tahun Baru bersama saya Randy Wicaksana. Kita ke berita pertama pemirsa, soal hadiah yang memang melekat dalam budaya Natal di Amerika Serikat. Data menunjukkan adanya peningkatan angka dalam pembelian hadiah di musim liburan AS kali ini. Yang menarik pemirsa adalah hadiah atau kado yang dibeli khususnya oleh kelompok umur milenial sekarang lebih didominasi hadiah yang bersifat pengalaman daripada barang material. Misalnya beli hadiah tiket nonton konser atau pertandingan yang mahal, alih-alih membeli kado seperti barang fisik seperti PlayStation misalnya. Kita lihat beritanya berikut. Setelah lama terkungkung di rumah sendiri selama darurat pandemi, konsumen di Amerika Serikat kini kembali berminat menjamu teman dan keluarga di rumah mereka, menurut pantauan situs penjual kerajinan Etsy. We are wanting to entertain more and more in our homes, but now we're saying goodbye to the disposable. We've actually seen a decrease in searches for disposable plates and disposable cups, and in more of an interest into handmade barware and all those things that used to be special just for special occasions. Now, every day is special. So break out those special pieces for holiday entertaining and every day afterwards. Menjelang Natal dan Tahun Baru, beragam tren warna pun diminati. We've seen searches up on Etsy 10 times just for leather poofs, really showing that the interest of adding more texture and depth to the home is more important than ever. Lalu melanjutkan tren-tren beberapa tahun belakangan, terutama yang disukai konsumen milenial, adalah saling memberi hadiah atau membeli untuk diri sendiri hal-hal terkait pengalaman berkesan atau hadiah eksperiensial seperti perjalanan. People are really amping up their travel and wanting to cement those memories in a special way. So whether you're choosing a personalized passport holder or even a personalized jewelry box for your travels, this is a very special way to cement those travel memories and create them together with your loved ones. Dengan mengutamakan hadiah berupa pengalaman di atas hadiah berupa barang, konsumen pun semakin kreatif. So what we're seeing is this movement of consumers and their rituals with their families staying home on these big American days, but now shifting their consumption to outside of the home. So for example, instead of having a traditional Thanksgiving or Christmas celebration, some families might be lucky enough to get to travel to bowl games during the holiday break, or even in lieu of gifts, giving their loved ones tickets to these very coveted and very expensive days. Menurut survei oleh website perjalanan Get Your Guide, jenis hadiah eksperiensial yang paling diminati adalah perjalanan, disusul konser atau pertunjukan, lalu kegiatan luar ruangan seperti ski. Penelitian baru-baru ini oleh University of California, Los Angeles atau UCLA menemukan bahwa hadiah eksperiensial biasanya lebih meninggalkan kesan mendalam bagi penerima hadiah dibandingkan hadiah material. Tapi tetap saja peneliti juga menemukan bahwa mayoritas warga Amerika tetap memberi hadiah Natal dan Tahun Baru berupa barang. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, musim Natal, musim liburan di Amerika, dan wisatawan mulai membanjiri wilayah Manhattan, New York. Retail di pusat kota mulai kembali berlomba menarik perhatian turis dengan menghias window display toko mereka dengan tema Natal. Ini khas New York banget deh. Gak cuma sekadar hiasan, ternyata ini adalah strategi marketing yang juga menguntungkan para retailer alias cuan. Musim liburan akhir tahun selalu membuat penuh jalanan dan emperan kota New York. Warga dan turis menikmati indahnya gemerlap hiasan lampu dan display jendela di toko-toko ikonik. You never see anything like it. I come every year to see them, and every year they don't disappoint. I think they're brilliant. They're spectacular. I mean, it's something I've not ever seen. Most of the time I do on the internet. So being here and seeing all this is just wonderful and enjoying the shopping part too. Gemerlap bukan hanya menghibur pengunjung, tapi juga meningkatkan profit department store di era digital ini.
They're a vital tool for retailers. Even in this world of advanced technology, they serve as a bridge between physical and digital retail worlds. And they offer great opportunities for storytelling and engaging customers in a way that no online platform can really replicate. Dan ini adalah tradisi yang sudah menjadi budaya jalanan kota New York selama lebih dari 1 abad. Holiday windows and windows in general go back to the late 1800s or, early 1900s being a lot more refined. Holiday windows have always been a gift back to the city. Tahun ini pengunjung dimanjakan dengan display gemerlap berlian di Tiffany's. Suasana New York dan Paris di Saks Fifth Avenue yang bekerja sama dengan Dior. Permainan lampu, kromium, dan cermin di Bergdorf Goodman. Juga tema Wonka di Bloomingdale's yang terinspirasi film rilis terbaru Warner Brothers. When we design the windows, we're really looking to bring out the child in all of us. The little touches and the details of sparkle and candy that makes up jacket, really starts to surprise and delight the viewers. Tambahnya jendela efektif memikat orang untuk masuk ke toko. When you're fully immersed into the experience on the street, gazing at the windows, being delighted, that you can't match that by sitting on the couch at home. Terlihat dari ramainya pengunjung setiap kali hiasan jendela terpasang, bisa diperkirakan tradisi akhir tahun ini akan terus lestari. Dari kota New York, VOA. Usai jeda pemirsa, Aryatna Budianto akan memandu segmen Hellopreneur untuk menggali seberapa cuankah profesi fotografer di Amerika. Selengkapnya usai jeda. Apa kabar pemirsa? Di segmen Hellopreneur kali ini saya ajak Anda untuk berkunjung. Ini adalah sebuah gereja namanya Reston Bible Church, terletak di kota Sterling, negara bagian Virginia. Tapi untuk menemui seorang fotografer yang sedang memfoto para staf di sini. Yuk langsung kita kenalan dan ngobrol dengannya tentang bisnis fotografi di Amerika. Oh, halo, Kang Agung. Ya. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Nama saya Agung Fauzi. Saya fotografer di kawasan Washington DC, Amerika Serikat. Dan saya pemilik Seize the Day Photography di Virginia. Dulu di Bandung sudah mungkin dari waktu saya SMA falling in love dengan fotografi karena saya bisa men-stop waktu dan rekam di gambar dan nanti 50 tahun lagi mereka lihat, mereka bisa teringat how the moment so priceless. Maka itu dari situ saya falling in love with photography and belajar motret sendiri, tulis berapa aperture, berapa speed, segala macam, lihat dan belajar lagi. Akhirnya pindah ke Amerika, sama juga motret wedding dan setelah itu buka perusahaan sendiri 2006. Waktu itu di Texas dan pindah ke sini ke Virginia 2009 dan terus wedding, corporate job and headshot, family portrait, segala macamnya. So seize the day photography itu dari Latin ya, carpe diem, seize the moment. Karena setiap assignment, headshot, or family portrait, senior portrait, atau corporate event, wedding, semuanya itu have to be seize the moment, seize the moment. Yang paling menguntungkan jenis klien yang seperti apa atau jenis foto seperti apa? Kayaknya sekarang masih ya, wedding itu masih menguntungkan, and sama headshot.
Headshot biasanya kalau saya dapat satu perusahaan dari 30 sampai 60 orang staffnya, saya bisa lebih untung dibandingkan weddingnya. Apa aja nih range-nya kalau boleh tahu? Kalau wedding itu saya biasanya mulai dari $4.000 sampai 10 atau 15 tergantung. Tapi kalau misalnya orang biasa-biasa aja atau bisnis yang baru menjajaki gitu gimana? Ya, biasanya saya langsung straight point ya. Langsung saya bilang budgetnya berapa. Kalau budgetnya $1.000, ayo. Saya akan bantu supaya perusahaannya akan promosinya segala macam di website, profile, branding. Saya akan bantu. Karena kebanyakan pengalaman saya setelah saya bantu itu, mereka akan kembali lagi. Dan mereka sudah tahu, waktu itu mereka lagi berusaha akan mengembangkan, menitikan. Setelah itu mereka sudah punya uang, mereka bayar tergantung dari penghasilannya. Gitu. Jadi, tapi mereka sudah punya experience dengan saya, sudah comfortable, jadinya lebih enak. Gitu. And some people know me as the Viking, but here in Eastern Congo, I'm Efeosa, or I'm Mbuti Mangbo. I found myself in a place I never thought I'd end up. Apa sih bedanya antara berkarir sebagai fotografer di Indonesia dengan di Amerika? Berbedanya itu adalah penghargaannya. Kalau di Indonesia, saya rasa tidak begitu dihargai, especially dari finance side-nya. Oh, dari imbalannya gitu ya, dari bayarannya. Betul. Gitu. Kalau di sini saya bisa harganya bisa lebih atas. Kalau kliennya di level yang di atas, saya bisa berubah harganya untuk level dari atas itu. Terus kalau yang medium bisa selalu fleksibel. Fleksibel. Ya. Susah nggak itu punya klien yang ranging usianya tuh cukup besar ya, mulai dari sekolah, gitu ya, anak-anak sekolah sampai pebisnis gitu, businessman. Karena pengalaman ya, karena saya sudah hampir 20 tahun motret dan ketemu berbagai banyak different character, wedding, mother of the bride, bridezilla, groomzilla. Bridezilla banyak ya. Groomzilla juga ada ya. Groomzilla. Terus itu training saya untuk lebih gimana gitu dealing dengan orang yang susah, untuk smile atau susah untuk keluarkan yang through them. The end of the day, as long saya transfer positive energy saya, itu mereka biasanya comeback dengan positif. Karena saya punya tiga anak, dari 11, 13, 15, itu bantu saya untuk dealing dengan anak kecil, middle school sama high school. SMA. I think particularly, even watching this morning, him interacting with our staff, he has the ability, I think, to interact in such a way with the people that he's photographing that just results in really special photos and video. I think it's a real gift that he has to be able to not just technically know photography and videography, although technically he's very good. He knows the cameras in and out. I think his real gift is just in connecting individually with people. Di era serba modern, selfie dan lain sebagainya, handphone semakin canggih, apalagi sekarang AI. Prospeknya fotografer tuh gimana? Tahun lalu kita mungkin cukup gugup ya, karena dengan AI segala macam, karena mereka bisa taruh komen, mau mukanya kayak gimana, giginya kayak gimana, tapi kita AI nggak akan dapat kayak rasanya keluarnya. Bisa rasakan, karena kalau lihat AI foto, biasanya saya, something not right. Terlalu perfect. Ya. Karena again, potret orang ada itu energinya, auranya itu keluar. Apa sih kuncinya menjadi fotografer yang sukses di Amerika? Kalau saya dari bisnis ini tidak mau
jadi kaya, tapi mau jadi live legacy. Kalau saya bisa membantu orang, akan saya bantu. Tapi the end of the day, saya ingin mereka remember the experience. Saya waktu dipotret sama Mas Agung ini punya pengalaman yang sangat gembira, gitu. Kami dari Gemilang Solutions di Kissimmee, Florida ingin mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year! Feliz Navidad! Feliz Año Nuevo! Salam buat saudara-saudara kaya yang ada di Indonesia, warga Indonesia. Kami dari Masi Family dari St. Misop, Orlando, Florida mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Merry Christmas! Bye! Welcome back to New York City on VOA Global Report, pemirsa. Memasuki musim Natal, kayaknya hampir wajib setiap rumah di Amerika Serikat untuk memasang hiasan pohon Natal. Tapi nggak semua orang bisa atau bahkan mampu membeli pohon Natal. Nah, ada sebuah inisiatif dari sebuah perusahaan di LA yang membagikan pohon Natal gratis dengan sampah yang dikumpulkan. Kita simak laporan selengkapnya. Warga Los Angeles bernama Marisa ini mengambil pohon Natal untuk putrinya di tempat yang tidak biasa, yakni sebuah perusahaan daur ulang bernama Active Recycling. My daughter has a heart condition. I didn't have money to buy a tree this year, and she really wanted one. So I saw this on Facebook, and I told her she wanted to come. She said yes. Setiap tahun, Active Recycling mendorong warga membawa barang daur ulang atau sampah untuk ditukar dengan pohon Natal gratis. Tokoh di balik prakarsa ini adalah presiden perusahaan, Errol Siegel. This is my 8th year of giving away 1,000 Christmas trees, free. I don't sell them, but you need to bring in recycling or you need to bring in some trash. Ada juga Santa Claus yang ikut membagikan sejumlah pohon Natal. General Manager Diego Rojas yang berperan menjadi Santa mengatakan, ini bukan hanya baik bagi bumi, tapi juga bagi kebahagiaan warga. I feel joy every time I got to do this, because this is one way we could give back to the communities. I've met a couple of people that they might be going through a tough situation, and they may be in the situation where they can't afford a Christmas tree. So by us giving a Christmas tree, brings a blessing and happiness to their house. Sejumlah karyawan perusahaan ini tahu betul rasanya menghadapi kondisi yang sulit, karena mereka pernah menghadapinya. Due to the COVID-19, I lost my job at a restaurant and I experienced homelessness. I want to be able to help other young men and kind of show them the different steps and stuff to get out of homelessness, get back to work and be able to have your own place. Harga pohon Natal seperti ini di pasar adalah sekitar $100 atau sekitar $1,5 juta. Dan karyawan Active Recycling bisa membagikan sekitar 100 pohon setiap hari. It smells like Christmas because it does. The trees smell good. They're fresh and they smell good. Just to be happy for the holidays. Just to be happy. Dan bagi warga yang mendapatkan pohon Natal ini, merasakan kegembiraan dan kebahagiaan meski hanya sejenak adalah inti dari perayaan Natal dan Tahun Baru. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Setiap tahun ada ratusan relawan terpilih yang bisa masuk ke kantor presidennya Amerika, Gedung Putih alias White House di musim Natal ini. Ngapain mereka di sana? Nah, mereka ini pemirsa terpilih untuk berkesempatan mendekorasi Natal di Gedung Putih. Kita simak laporan tim VOA selengkapnya berikut ini. Gedung Putih dipenuhi pernak-pernik sukacita selama Natal dan itu berkat ratusan sukarelawan yang mendekorasi kediaman presiden ini. Ribuan orang mendaftar, namun hanya 300 orang beruntung dan terpilih. Our volunteers are selected for, some for their talent, some for, for the essays that they write, to people that come from across America that aren't necessarily designers, right? They're military spouses, or their housewives. This year I feel like we had a lot of educators. Ibu negara Jill Biden memilih tema tahun ini,
keajaiban, kegembiraan, dan liburan seperti yang dialami anak-anak. Para relawan juga merasakan hal tersebut. And after years of being on the other side of the gate, you know, seeing this beautiful house, I just had this moment where it just filled me with such gratitude. As an American citizen, as an immigrant as well, you always look at the White House and think, oh my God, this is, you know, such a wonderful place. Maybe thinking that it's unattainable, and being here is so special for me. Namun, setelah mereka melewati kegembiraan berada di Gedung Putih, para sukarelawan langsung bekerja mendekorasi selama pekan Thanksgiving. There's a couple of days that are spent in another location prepping all the crafts. It looks so polished and beautiful now when you see it, but what I love about it is that everything starts with sheets of paper and glue sticks and scissors and ribbon. Everyone would look at the White House and think, oh my God, everything's, you know, like so perfect, and there's so much detail, so much crafting that goes into the decorations. Some people that were, you know, specifically decorating the trees, and then we also had some people that were kind of doing the building and the heavy lifting. Para sukarelawan mengatakan bahwa mereka akan mengingat rasa persahabatan dan pencapaian yang mereka rasakan saat mendekorasi Gedung Putih untuk libur akhir tahun. I feel like we're so divided now, but what I found so special was that we're more alike than we think. Beberapa sukarelawan telah mendekorasi Gedung Putih sebelumnya dan berharap dapat merasakan keajaiban liburan ini kembali. Dekorasi Natal yang melibatkan masyarakat memang sudah menjadi tradisi di Amerika Serikat. Pohon Natal di depan Gedung Kongres AS yang ada di belakang saya ini didatangkan langsung dari Taman Nasional Monongahela di West Virginia. Sementara ornamen-ornamennya melambangkan West Virginia dan dibuat oleh penduduk negara bagian tersebut. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Kita sampai ke penghujung acara, and now it's time to jingle the bell. Seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan simak terus VOA Global Report di YouTube VOA Indonesia. Sampai jumpa.